Yo 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 yo. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Bayangkan kamu sedang membela timnas Indonesia di ajang sebesar Piala Asia. Akan tetapi sebelum pertandingan terakhir, kamu keluar tanpa izin hingga karir internasionalmu berakhir. Itulah yang terjadi pada mantan striker Persib Bandung, Zainal Arif. Tahun 2007 menjelang laga krusial timnas Indonesia melawan Korea Selatan, Zainal Arif kabur dari hotel tim dan kedapatan berada di diskotik hingga larut malam. Tim kepelatihan timnas yang melihat hal tersebut langsung melapor kepada Ivan Kolev yang kala itu jadi pelatih kepala. Alhasil Ivan Kolev yang terkenal tegas dan disiplin langsung mencoret sang pemain. Zainal sempat berkilah kalau dirinya tidak dugem melainkan mengunjungi rumah orang tuanya di Tangerang. Namun pengakuan tersebut dilakukan oleh Komisi Disiplin PSSI karena dalam sidang yang berbeda dengan manajemen timnas, Zainal mengaku pergi menonton bioskop. Pada akhirnya Zainal Arif tak bisa berkilah. Ia mendapat skorsing selama 6 bulan, didenda sebesar 50 juta rupiah serta tak lagi dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Ya, gaya hidup pemain sepak bola yang seperti ini saya pikir banyak ya. Bukan hanya di Indonesia tapi ya di luar negeri juga ada. Dan ya semoga di Indonesia kedepannya tidak ada lagi pemain-pemain yang punya gaya hidup seperti ini. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita sudah menjadi public figure dan ada di timnas, maka ya segala-galanya dipertaruhkan. Apalagi kalau tindakan indisipliner ya seperti Sintayong lah. Sintayong sangat-sangat tegas lah dengan pemain-pemain seperti ini. Nah, makanya ada beberapa nama yang katanya bagus tapi tidak dipanggil. Karena apa? Karena tindakan indisipliner yang bisa merugikan tim. Ya semoga kedepannya tidak ada lah. Semoga, oke? Survei Patrick Kluivert terbukti ngawur. Kalian masih ingat nggak? Sebelum round 4 ada survei dari sebuah lembaga survei yang namanya Survei Football Institute. Nah, hasil surveinya dibilang Patrick Kluivert layak dipertahankan andai kata tak lolos Piala Dunia 2026. Dikatakan juga mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Patrick Kluivert, kata lembaga ini. Tahu kan apa yang terjadi? Siapa yang Indonesia disurvei? kalah dari Arab dan kalah dari Irak, gagal ke Piala Dunia. Pertanyaannya, mayoritas orang Indonesia puas atau kecewa dengan Patrick Kluivert? Survei lagi dong, gitu kan? Makanya federasi ditekan buat mecat Patrick Kluivert dan akhirnya Patrick Kluivert dipecat. Kalau betul lah survei ini kemarin, harusnya ada demo dong. Kami nggak terima Patrick dipecat. Kan dia memuaskan kinerjanya. Kenapa federasi mecat? Yang ada orang berterima kasih karena Patrick Kluivert dipecat. Iya, betul. Artinya survei ini apa? Ngawur. Yes, Tahu nggak kalian setuju. Survei Football Institute itu siapa orangnya? Iya, pendiri Football Institute itu namanya Budi Setiawan. Nih orangnya nih yang pakai kacamata. Dia sering podcast sama pengamat bola yang satu ini. Waktu timnas dilatih Sintayong, dua orang ini sering banget mengkritik Sintayong. Apapun yang dikerjakan Sintayong salah di mata orang dua ini. Jadi kalian paham kan kenapa isi surveinya ngawur? Pertanyaannya kemana dia sekarang? Suruh muncul. Mana surveimu yang katanya orang puas? Coba suruh dia muncul. Masalahnya begini teman-teman, kalau misalkan puas maka tidak akan dipecat lah, begitu kan? Karena Sintayong ini datang di saat yang tidak, bukan Sintayong, maaf, maksudnya Patrick Kluivert datang di saat yang tidak tepat, gitu kan? Dia datang di saat dimana masyarakat itu sudah jatuh cinta dengan Sintayong, gitu kan. Nah, datanglah Patrick Kluivert yang kemudian menggantikan Sintayong dengan embel-embel yang katanya tim kepelatihan terbaik lah. Nah, sebenarnya bukan hanya soal Survei Football Institute ini, tetapi ada beberapa politikus juga. Salah satunya ya cewek, perempuan. Dia bilang, misalnya Patrick Kluivert ini gagal ke Piala Dunia, nggak seharusnya dia itu dipecat, gitu kan. Karena bla 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 dan bla 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 bla. Nah, akhirnya saya jadi berpikir, gitu kan, dari mana mereka mempertimbangkan bahwa Patrick Kluivert ini tidak dipecat andai kata tidak lolos Piala Dunia, begitu kan? Padahal tujuannya itu jelas, dia datang untuk membawa timnas Indonesia semakin lebih bagus, begitu kan? Nah, kemudian sekarang kita gagal dan pertanyaannya di mana sih orang-orang ini? Apa suara mereka? Apalagi soal survei-survei, gitu kan? Nah, kalau misalkan mereka bilang mayoritas masyarakat Indonesia itu puas dengan Patrick Kluivert, pertanyaannya masyarakat yang mana, gitu kan? Siapa yang disurvei?
Legalitasnya seperti apa, legal standingnya seperti apa, kan begitu. Cuma begini teman-teman, bukan soal masalah survei masyarakat puas atau apa, tetapi ini bagaimana Patrick Kluivert ini tidak membuat masyarakat Indonesia itu klimaks dengan sepak bola ala dia gitu kan, taktik ala dia. Dia datang itu dengan sebenarnya tanpa taktik. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena terlihat jelas bagaimana dari 8 pertandingan kita cuma menang 3 di antara 8, sisanya kalah dan sekali imbang. Sebenarnya agak membagongkan juga kenapa PSSI berani berjudi mengambil pelatih yang CV-nya itu tidak mentereng dengan alasan dia datang di hari Natal untuk interview. Lah, kok bisa datang hari Natal? Alasannya itu dan dia dipekerjakan. Memang ini perusahaan. Tapi sudahlah teman-teman, kita lupakan itu. Intinya sekarang adalah bagaimana sih keputusannya PSSI setelah ini, apa yang akan dirundingkan sama mereka, siapa sih pelatihnya, kan masih abu-abu ini. Cuma ya kalau kita bisa minta, kembalikanlah Sintayong, walaupun rasanya berat untuk PSSI karena pastinya mereka akan mementingkan ego, tapi menurut saya janganlah pentingkan ego, pentingkanlah sepak bola Indonesia. Kalau mau menyelamatkan timnas Indonesia, ya panggil pulanglah Sintayong. Dan bukan berarti Sintayong segala-galanya, tidak. Masih ada pelatih-pelatih lain yang punya CV-nya itu lebih bagus, rekam jejaknya juga tidak diragukan, ya kan. Nah intinya begini, PSSI jangan salah lagi mengambil keputusan, itu yang paling terpenting. Dan pasti timnas ini didukung sama mayoritas supporter, sama mayoritas masyarakat, tidak ada yang tidak mendukung. Cuma sekarang bagaimana caranya PSSI untuk bisa saling bekerja sama dengan supporter dan masyarakat. Bagaimana supaya kita bisa percaya kembali sama mereka, kan begitu. Begitu. Patrick Kluivert dipecat, tapi yang mewujudkan bukan hanya dia saja yang didepak. Lantas siapa saja? Perjuangan timnas Indonesia terhenti di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menjadikannya gagal. Timnas Garuda menembus turnamen sepak bola paling akbar di dunia disinyalir menyebabkan kerjasama antara PSSI dan Kluivert berakhir. Ya, namun betul. bukan hanya dia saja yang terdebak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, tapi berserta staf kepelatihan timnas lainnya dan juga pelatih timnas Indonesia U23 serta U20. Hanya Jordi Cruyff, Alexander Swiers, dan Simon Tahamata yang aman tetap dipertahankan. Ya mereka kan bukan bagian dari dalam timnas itu, mereka bagian dari PSSI, maksudnya ya dalam rumah besar itu kan, timnas itu di bawah naungannya PSSI gitu. Kalau Simon Tahamata, Alexander Swiers, kemudian Jordi Cruyff, mereka ini kan bukan terlibat langsung dengan timnas, mereka itu bagian dari scouting dan juga dirtek, ya kan. Kalau macam Gerald Vandenberg, kemudian Patrick Kluivert, mereka tuh di dalam timnas, pelatih kepala dan asisten-asistennya, ya wajar kalau mereka dipecat begitu. Cuma begini teman-teman, pemecatan Patrick Kluivert ini terkesan bukan karena inisiatif dari PSSI begitu, tapi dari tekanan publik. Itu yang dilihat sama mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya sepak bola. Pemecatan Patrick Kluivert dan kawan-kawannya ini bukan murni karena memang ya lu gagal bawa timnas dan lu harus dipecat. Artinya bukan inisiatif dari PSSI, tetapi ketika kita gagal itu kan sudah ada tuntutan dari masyarakat. Nah, rupanya PSSI lebih mendengar tuntutan itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini hanya diumumkan lewat akun Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Tidak ada pertemuan resmi, tidak ada konferensi pers bahwa hari ini Patrick Kluivert dipecat dan kita akan menggantikan pelatih baru. Karena waktu Sintayong kan seperti itu. Setelah dikasih suratnya sama Pak Marji, kemudian beberapa jam berikutnya kan ada konferensi pers gitu kan. Harusnya ini juga seperti itu. Karena kalau kita lihat ya tidak samalah perlakuannya gitu kan. Tapi ya bersyukurlah, kita juga berterima kasih sama PSSI sudah mendengar suara mayoritas masyarakat Indonesia, supporter timnas, bahwa kita tidak puas, kita tidak suka dengan cara kepelatihannya Patrick Kluivert dan kawan-kawannya gitu kan. Walaupun ada yang bilang tim kepelatihan terbaik sih, tapi entahlah terbaik dari mana gitu kan. Cuma begini teman-teman, PSSI sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya dia. Ya, dia sudah memecat Patrick Kluivert dan itu tuntutan dari masyarakat Indonesia, dari supporter. Ya terima kasih lah. Cuma ada tugas berat lagi yang menanti soal pemilihan pelatih. Sebenarnya gampang saja pecat Patrick Kluivert ini, cuma pemilihan pelatih baru ini yang sebenarnya agak riskan juga. Ini menyangkut nama besarnya PSSI, Pak Erick Thohir ke depannya gitu kan. Kalau dia salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan, maka
ya namanya akan tenggelam gitu. Maksudnya ya tidak akan semerbak seperti sekarang gitu, dan pastinya masyarakat akan menuntut Erick Thohir untuk bertanggung jawab lagi nantinya. Yakin saya itu. Usai dipecat, Patrick Kluivert diperkirakan dapat pesangon sekitar 39 miliar. Wow, banyak Berdasarkan sekali informasi yang beredar, saudara Kluivert semua. telah menandatangani kontrak selama 2 tahun. Dalam perjanjian tersebut, ia mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu antara 1,3 miliar hingga 1,5 miliar setiap bulan, yang setara dengan 18 miliar dalam setahun. Meskipun PSSI belum memberikan pengumuman resmi mengenai angka tersebut, perkiraan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa PSSI harus membayar kompensasi atau pesangon 33,8 miliar hingga 39 miliar. Bayangkan, uang sebanyak itu kalau dipakai ke hal yang lain dalam sepak bola, saya pikir majulah kan. Apakah itu buat stadion baru kah, atau untuk pembinaan usia muda lah, atau kompetisi apalah, turnamen apa, pasti lebih bagus kan daripada bayar ke Patrick Kluivert. Ini ya kalau mau dilihat istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga, ya kan, sudah gagal ke Piala Dunia dan lu harus bayar ke Patrick Kluivert karena kan dipecat. Pesangonnya harus dibayar dong kompensasinya. Ya, kita hanya menikmati apa yang dikasih sama PSSI. Kita hanya menunggulah kejadian apa lagi sih, apa yang akan dilakukan lagi sih ke depannya. Kita hanya menunggu nih. Resmi, akhirnya Patrick Kluivert dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia. Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Apakah Shin Tae-yong akan kembali jadi pelatih Indonesia? Kita maunya Shin Tae-yong, tapi sekarang pertanyaan itu kita balik ke PSSI. Mereka mau tidak Shin Tae-yong kembali? Mau merendah tidak? Mau tinggalkan ego tidak? Kan begitu. Kan abang dah cakap Patrick Kluivert tu bukan level Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Patrick Kluivert dengan geng pelatih dia baru dipecat setelah gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Sejujurnya dari awal lagi, kebanyakan fans bola sepak sangsi dengan kebolehan Patrick Kluivert sebagai jurulatih kerana track record dia tak cantik. Tapi adalah pakar cakap yang ganti Shin Tae-yong tu 3 jurulatih jadi 1. Bisa bantu striker, tactical very strong dan komunikasi baik kerana dari Belanda. Komunikasi guna bahasa Korea kot. Asal pemain nampak bingung, hilang confident dan identiti permainan Indonesia lenyap. Yang paling tak masuk akal bila kau tahu tak cukup masa training dan timnas perlu result positif. Kenapa jadi hero pergi tukar formula yang terbukti berkesan? Tapi soalan cepu emas guys, adakah kegagalan Indonesia ke Piala Dunia kesilapan Patrick Kluivert dengan coaching staff dia sahaja? Atau mungkin ada orang lain yang perlu bertanggungjawab? Pendapat korang macam mana? Komen kat sini. Kalau kita lihat sekarang yang paling bertanggung jawab ya PSSI itu sendiri. Menurut saya PSSI. Resmi, PSSI pecat Patrick Kluivert dan seluruh jajarannya setelah hanya 9 bulan menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu ditunjuk pada 8 Januari 2025 dan memimpin Garuda dalam 8 laga, termasuk 2 laga uji coba. Hasilnya mengecewakan, 3 kali menang, 1 seri dan 4 kali kalah. Indonesia sempat menang 6-0 atas Taiwan dan 1-0 atas Cina, namun juga dipermalukan Jepang 0-6 dan Kluivert melakukan blunder besar saat menghadapi Arab Saudi kemarin. Setelah kalah 0-1 dari Irak, Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dan itu menjadi puncak kekecewaan, membuat era Kluivert resmi berakhir lebih cepat dari rencana. Pertanyaannya, siapa yang layak untuk menggantikannya? Apakah membawa kembali Shin Tae-yong adalah opsi paling masuk akal dan apakah STY masih bersedia? Ya betul, opsi paling masuk akal ya bawa pulang Shin Tae-yong, karena menurut saya betul dia yang paling mengerti soal kultur sepak bola Indonesia. Kan dia sudah lama nih dengan timnas Indonesia, kan tinggal di Indonesia, dan menurut saya dia paham betul apa maunya sepak bola Indonesia. Nah sekarang yang lucunya itu federasi pecat dia gitu kan. Nah Patrick Kluivert ini sebenarnya bukan kita tidak dukung awalnya, cuma kan tidak terlihat jelas apa sih warnanya dia di sepak bola Indonesia. Warnanya itu seperti apa, tunjukkan dong. Kan kalau si coach ini tuh jelas warnanya kan, seperti yang JJ bilang juga, coach ini tuh cenderung lebih bertahan, mengandalkan serangan balik. Nah Patrick ini serangan balik tidak, bertahan tidak, permainan total football juga tidak. Tidak jelas maunya apa begitu kan. Di saat laga penting dia coba-coba pemain. Oke, mungkin menurut Patrick Kluivert pemain-pemain yang dia turunkan itu adalah pemain yang menurut dia terbaik saat latihan gitu kan. Punya opsi sendiri lah, punya
pilihan sendiri lah. Tapi kan kita lihat jelas di babak pertama waktu lawan Arab Saudi, di mana pemain-pemain yang dia percayakan bermain di babak pertama itu tidak perform gitu kan. Harusnya di babak kedua lu gantilah pemain ini dengan pemain yang lebih berpengalaman. Nah ini tidak sama sekali gitu kan. Dan akhirnya kita dapat hasil ya, seharusnya kita bisa menang lawan Arab Saudi, kita dikalahkan dengan cara yang memalukan. Akhirnya apa? Si Arab Saudi lolos Piala Dunia kan, sedangkan kita ya terkatung-katung gagal ke Piala Dunia. Selain gagal, kita juga harus bayar kompensasi si Patrick kampret ini, teman-teman. Nah, terlepas dari itu semua, menurut saya Patrick Kluivert ini ya harusnya dia jangan pernah datang kembali ke Indonesia lagi, karena ya gara-gara dia sepak bola Indonesia jadi hancur lebur seperti ini. Peringkat FIFA kita turun. Bayangkan teman-teman, dari 8 pertandingan kita cuma menang 3 kali loh. Itu pun lawan China Taipei, lawan Bahrain, dan lawan Cina, yang sebenarnya kalau di eranya Coach Shin juga kita bisa menang. Itu sudah dalam tangan, pasti kita menang itu kan. Cuma kenapa sih harus Patrick Kluivert waktu itu? Apakah tidak ada nama yang lain gitu kan? Ini membuktikan bahwa kalau satu bahasa satu budaya belum tentu lebih bagus di ruang ganti gitu kan. Karena ya satu bahasa kita gagal, yang beda bahasa saja mengandalkan translatornya itu justru kita lebih bagus begitu kan. Walaupun ya permainannya cenderung bertahan, tapi menurut saya hasilnya yang kita lihat golnya seperti apa, bukan soal bahasanya atau budayanya, tetapi bagaimana kemudian mereka menciptakan satu peluang ke depan, ya kan. Ada opportunity-nya yang kita lihat kan. Kemudian ya seperti apa sih tim ini ke depannya, kan itu yang dilihat. Kalau Coach Shin kan sudah ada roadmap-nya seperti apa, blueprint-nya kita sudah tahu jelas seperti apa, dan itu harusnya dipertahankan. Tapi PSSI memilih jalan yang lain. Oke, kita dukung saja apa yang menjadi keputusannya ke depannya. Mau pelatih itu nanti datang dengan CV yang tidak mentereng dan lain sebagainya, ya sebagai supporter kita wajib mendukung. Tetapi ya saya yakinnya PSSI tidak akan mengambil keputusan yang salah lagi, karena ya tidak mungkin ada keledai jatuh di lubang yang sama gitu kan. Tidak ada. Dan saya yakin PSSI akan mengambil langkah yang lebih bijak, lebih bagus, dan lebih mementingkan kepentingan tim daripada ego segelintir orang. Dan ya saya yakinnya 1000% bahkan yakin kalau PSSI ke depannya setelah pecat Patrick Kluivert, rapat ganti pelatih dengan yang lebih bagus lah. Tapi kalau boleh kasih saran, saya menyarankan panggil kembali Coach Shin, karena mayoritas masyarakat itu menginginkan Coach Shin kembali. Dan itu terbukti setiap kali kita kalah di pertandingan, namanya Sintayong menggema di stadion. Bahkan bukan hanya timnas senior, U23 sekalipun ketika kita gagal dengan Gerald Vandenberg, itu supporter berteriak Sintayong. Itu menunjukkan apa? Artinya bahwa mayoritas supporter menginginkan Sintayong karena U23 senior kita itu bagus di bawahnya Sintayong, dan Sintayong berani memanggas jarak generasi pemain, dan itu terbukti bahwa sepak bola kita bagus, sepak bola kita punya warna, dan terlihat jelas arahnya mau dibawa kemana sudah tahu kita. Tetapi sekarang setelah diganti ya arahnya kembali tidak jelas, dan hampir saja masuk ke era kegelapan kan gitu, dengan gonjang-ganjing yang ada sekarang. Tapi kembali lagi kita harus dukung. Kita masih menunggu keputusan dari PSSI, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin paling lambat minggu depan lah kita lihat keputusannya PSSI seperti apa, penunjukan pelatihnya seperti apa. Sekali lagi saya yakinnya 1 dari 1000 jutaan supporter, sebagai supporter Indonesia saya yakin PSSI akan memilih jalan yang paling bijak, memilih pelatih yang punya CV-nya mentereng, pelatih yang punya rekam jejak bagus dan bisa membawa Indonesia jauh lebih bagus dari eranya Patrick Kluivert sekarang. Dan kalau Pak Erick Thohir mampu melakukan itu, aplaus setinggi-tingginya untuk Pak Erick Thohir dan jajaran-jajarannya. Karena apa? Lebih mendengarkan kepentingan masyarakat, kepentingan publik daripada ego sebagian orang di dalam tubuh federasi itu sendiri. Dan sekali lagi, ayo kita dukung timnas. Apapun yang terjadi dengan timnas, siapapun pemain pelatih dan ketua federasinya, yang terpenting satu, kita dukung timnas, karena yang tertinggi dari semua itu timnas itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.